Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hudairi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saat ini saya sedang berada di GKB, Gedung Kuliah Bersama, lantai 3. Saya menemukan data kesalahan berbahasa. Sebagaimana teman-teman lihat itu. Baik, seperti teman-teman lihat pada gambar di atas, kami menemukan data kesalahan berbahasa, yakni jenis ejaan terdapat pada kata musola. Sebenarnya, di dalam kaidah bahasa Indonesia, terutama dalam EYD, ejaan yang disempurnakan kata musola seperti ini, tulisannya salah. Maka yang benar itu adalah musalla, seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Hudairi. Saat ini saya sedang berada di gedung E lantai 1, di mana saya menemukan kesalahan berbahasa jenis pembentukan kata. Baik, seperti teman-teman yang lihat pada gambar tersebut, saya menemukan kesalahan berbahasa mengenai pembentukan kata. Jadi, kesalahan kaidah perubahan morfem meng untuk mengetahui kaidah morfem yang benar, kita harus berfokus pada fonem awal, di mana kata dasar yang dilekatinya pada kata memfasilitasi, kata dasarnya adalah fasilitas dengan fonem awal F. Jadi, dalam kaidah bahasa Indonesia, dalam kaidah penulisan yang benar adalah morfem men berubah menjadi morfem mem. Jadi penulisan yang benar adalah memfasilitasi, bukan menfasilitasi. Baik, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hudairi. Saya dari kelompok 4 dengan NIM E1C021242. Baik, kali ini saya sedang berada di parkiran FKIP Universitas Mataram, di mana saya menemukan kesalahan berbahasa jenis ejaan. Baik, seperti teman-teman lihat pada gambar tersebut, bahwasanya saya menemukan kesalahan berbahasa mengenai ejaan. Wujud daripada kesalahan ejaan itu meliputi antara lain penggunaan penulisan huruf miring, di mana huruf miring digunakan untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa asing atau bahasa daerah masing-masing. Adapun wujud kesalahan pada gambar tersebut adalah tidak menggunakan garis miring pada bahasa asing tersebut, di mana penyebab kesalahan penggunaan huruf miring yang pertama, kurang pemahaman, yang kedua, kesalahan penulisan. Nah, adapun pembenarannya seperti ini. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuriska Putri, NIM E1C021244. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf dan contoh dari analisis kesalahan berbahasa dalam paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Contoh pada gambar di atas, ada beberapa kesalahan bahasa dalam paragraf. Struktur kalimat tidak jelas dan perlu direvisi agar lebih jelas. Terus yang kedua, menjadi itu tidak diperlukan agar kalimat itu menjadi lebih efektif. Yang ketiga, kata program studi harus diikuti dengan yang, bukan kata dalam. Yang keempat, ungkapan beriman, bertakwa, unggul, dan berdaya saing ditulis berulang-ulang dan dapat diperbaiki agar lebih mengalir. Yang kelima, kata melalui.
kata kerja sama yang menggunakan spasi. Kerja spasi sama, bukan kerja sama yang tanpa spasi. Yang keenam, kata nasional harusnya diikuti dengan dan internasional, bukan secara nasional dan internasional. Nah, jadi paragraf yang lebih efektif di atas yaitu program studi pengembangan SDM bidang pendidikan bahasa Inggris bertujuan untuk menjadi unggul dan berdaya saing melalui penelitian, pengabdian, pembelajaran, publikasi ilmiah, dan kerjasama yang berkualitas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, program ini juga berkomitmen dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa pada tahun 2025. Selanjutnya, pada contoh yang kedua ini, paragraf tersebut tidak memiliki kesalahan dalam hal tata bahasa atau ejaan. Namun, jika dilihat dari segi kejelasan, kalimat tersebut dapat disusun menjadi bagi mahasiswa program S1 reguler, S1 PGSD, dan S1 PG PAUD reguler bagi angkatan tahun 2019-2020 dan sebelumnya di FKIP Universitas Mataram yang belum mendaftar PLP atau pengenalan lapangan persekolahan reguler semester gasal tahun 2022-2023 diinformasikan bahwa masa pendaftaran akan diperpanjang pada. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Selviana Agusnia dengan NIM D1C021228. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa dalam kalimat efektif. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa data ini saya temukan di salah satu banner yang ada di Gedung E Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan sebelum itu juga, saya ingin menjelaskan tentang definisi apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan yang sesuai dengan keinginan sang penulis dan pembaca. Teman-teman bisa melihat data dalam foto spanduk tersebut. Pada data itu terdapat kesalahan berbahasa dalam kalimat efektif, yaitu pada pemborosan kata. Mengapa demikian? Dikarenakan pada kalimat tersebut sudah terdapat kata di tempat, sehingga tidak membutuhkan kalimat telah disediakan lagi. Jadi, yang benar adalah buang sampah pada tempatnya dengan menambahkan tanda seru di akhir kalimat. Mengapa ditambahkan tanda seru? Karena pada kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat perintah, sehingga harus ditambahkan tanda seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dengan NIM D1C021245, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kesalahan berbahasa tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat pada kalimat. Pada video ini sudah tertera data, yakni dilarang memarkir kendaraan di sini. Penggunaan kata memarkir tidak efektif digunakan dalam kalimat perintah ini, karena kata memarkir akan lebih tepat jika diganti dengan kata parkir, sehingga menjadi dilarang parkir kendaraan di sini. Selanjutnya, pada gambar di atas tertera kalimat demikian untuk maklum dan diperhatikan, untuk itu diucapkan terima kasih. Pada kalimat tersebut kurang tepat karena terdapat pemborosan kata pada kata untuk. Kalimat tersebut akan lebih tepat jika diganti dengan demikian untuk dimaklumi dan diperhatikan, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pada gambar di atas tertera kalimat yang berbunyi wajib bayar di kasir, tidak kasir harap lapor ke nomor di bawah ini. Pada data tersebut kurang tepat karena adanya pemborosan kata pada kata kasir. Data tersebut akan lebih efektif jika diganti dengan wajib bayar di kasir, jika tidak harap lapor ke nomor di bawah ini.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Aprilianti dari kelas F dengan NIM E1C 021223 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis kesalahan berbahasa pada pemilihan kata. Baik, pada video ini kami sudah menampilkan data pertama. Pada data ini, kami menemukan beberapa kesalahan berbahasa yang terkait dengan pilihan kata. Yang pertama, pada kalimat berbudi pekerti yang luhur. Kata yang tepat harusnya adalah berbudi pekerti yang tinggi atau berbudi pekerti yang baik. Penggunaan kata luhur kurang umum dalam konteks ini. Selanjutnya, pada kata berwawasan global. Ungkapan ini umumnya digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki pemahaman yang luas tentang isu-isu global dan memiliki perspektif yang terbuka. Namun, penggunaan kata berwawasan dalam konteks ini kurang tepat. Lebih tepat jika diganti dengan kalimat memiliki wawasan global atau kalimat memiliki pemahaman global. Terakhir, pada kalimat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, peranata sosial, dan budaya bangsa. Ungkapan ini memiliki arti yang jelas, tetapi penggunaan kata peranata sosial mungkin tidak umum atau kurang tepat. Sebaiknya diganti dengan kalimat tata kelola sosial atau sistem sosial untuk menyampaikan makna yang lebih tepat. Selanjutnya kita beralih pada data kedua. Pada data ini kami juga menemukan beberapa kesalahan berbahasa yang terkait dengan pilihan kata. Kita langsung saja pada kesalahan pertama. Di sana ada kalimat berbudi pekerti luhur. Penggunaan kata luhur dalam konteks ini mungkin kurang tepat. Lebih baik diganti dengan kata tinggi atau kata baik untuk menyatakan tingkat moral yang baik. Selanjutnya, pada kata berkesinambungan. Kata berkesinambungan ini kurang tepat penggunaannya dalam kalimat atau konteks ini. Kata yang baik untuk digunakan atau yang benar adalah kata berkelanjutan. Selanjutnya, pada kalimat pertumbuhan ekonomi dan membangun sosial serta budaya. Ungkapan ini kurang jelas dalam hubungannya dengan kalimat memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Sebaiknya kata dan di sini diganti dengan kata serta untuk menyatakan hubungan yang lebih jelas. Terakhir, pada kalimat universitas yang baik. Penggunaan kata baik pada kalimat ini kurang spesifik. Lebih baik diganti dengan kata unggul atau kata berkualitas untuk menjelaskan standar yang diinginkan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Sukmawardani dengan NIM E1C021215. Bacaan adalah kaidah cara menggunakan bunyi-bunyi seperti kata atau kalimat dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Pada foto di atas adalah bentuk kesalahan berbahasa dalam jenis ejaan. Mengapa data mohon alas kaki atau sepatu dilepas ini salah? Karena kata lepas di sini adalah kata dasar atau kata verba. Jadi penulisan kata dilepas seharusnya digabung dengan di yang ada di depannya. Jadi penulisan dilepas yang benar itu seharusnya di-nya itu digabung. Seperti contoh pada video ini. Selanjutnya pada foto di atas, ini adalah bentuk kesalahan dalam ejaan. Mengapa Tridharma merupakan bentuk dari kesalahan ejaan juga? Karena gabungan huruf konsonan yang ada di kata tersebut tidak ada yang diakui dalam bahasa Indonesia. Karena gabungan huruf konsonan yang diakui dalam bahasa Indonesia hanya 4, yaitu KH, NG, SY,
dan NY. Sementara pada kata Tridharma menggunakan gabungan huruf konsonan D dan H. Tulisan yang benar Tridharma adalah Tridharma. Selanjutnya sama seperti kata Tridharma tadi, kata mushola salah karena gabungan huruf konsonan yang ada pada kata mushola tersebut tidak diakui dalam bahasa Indonesia. Pada kata musola menggunakan gabungan huruf konsonan S dan H. Ini adalah contoh yang benar dari kata musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pajliani Adekayanti dengan NIM E1C021236, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi kalimat. Adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan dalam suatu kalimat, dapat berupa kata atau frase benda. Seperti kalimat yang terlihat di video ini. Kalimat tersebut terdiri dari 3 frase kata kerja, yaitu wajib bayar di kasir, tidak di kasir, dan lapor ke. Frase-frase tersebut tidak memiliki subjek yang jelas, namun terdapat nomor telepon 081 803 092 665 yang mungkin dapat dianggap sebagai objek dari frase lapor ke. Secara lebih detail, fungsi masing-masing frase dalam kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Kalimat wajib bayar di kasir merupakan frase kata kerja transitif yang menggambarkan suatu tindakan yang harus dilakukan, yaitu membayar di kasir. Berikutnya, kalimat tidak di kasir merupakan frase kata kerja intransitif yang menunjukkan lokasi atau tempat yang tidak sesuai untuk melakukan tindakan membayar. Dan kalimat yang terakhir yaitu lapor ke 081 803 092 665 merupakan frase kata kerja transitif yang menggambarkan suatu tindakan melaporkan sesuatu ke nomor telepon tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.